Media Malaysia tengah dibuat heboh dengan dua pemain anyar timnas Indonesia, Mauro Zijelstra dan Miliono Jonathans, yang hanya dalam waktu seminggu bergabung, keduanya sudah fasih menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan penuh hikmat. Hal ini jadi bahan perbandingan, karena di Malaysia, sejumlah pemain naturalisasi justru belum hafal lagu kebangsaan meski sudah lebih dari 2 bulan bersama tim. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat suara usai laga uji coba melawan Lebanon. Erick menegaskan, PSSI tidak akan lagi mengundang Lebanon dalam friendly match. Alasannya jelas, permainan keras, provokasi, dan aksi mengulur waktu membuat laga jauh dari esensi persahabatan. Media di Malaysia tengah dibuat heboh dengan kabar dari Indonesia. Penyebabnya adalah Mauro Zijelstra dan Miliono Jonathans, dua pemain keturunan Belanda yang baru saja melakoni debut bersama timnas Indonesia. Yang menjadi sorotan bukan hanya performa mereka di lapangan, tetapi juga sikap luar biasa saat momen menyanyikan lagu kebangsaan. Meski baru sepekan bergabung dalam skuad Garuda, Zijelstra dan Miliono terlihat fasih melantunkan lagu Indonesia Raya dengan penuh hikmat, membuat banyak pendukung kagum sekaligus terharu. Fenomena ini segera dibandingkan dengan kondisi di negeri jiran. Sejumlah media Malaysia menyoroti bahwa ada beberapa pemain naturalisasi mereka yang bahkan setelah 2 bulan bergabung masih belum hafal lagu kebangsaan negaraku. Fakta itu menimbulkan perdebatan hangat di kalangan publik Malaysia yang mempertanyakan soal komitmen dan rasa nasionalisme dari para pemain tersebut. Sementara itu, bagi Indonesia, apa yang ditunjukkan Mauro Zijelstra dan Miliono Jonathans menjadi sinyal positif. Adaptasi cepat mereka bukan sekedar simbol formalitas, melainkan bukti bahwa mereka benar-benar memiliki ikatan emosional dengan Garuda. Momen ketika keduanya menyanyikan Indonesia Raya seakan menegaskan bahwa mereka bukan hanya datang untuk bermain bola, tetapi juga untuk mengabdi pada merah putih. Dukungan publik pun semakin menguat. Banyak yang menilai bahwa sikap Zijelstra dan Miliono adalah teladan bagi pemain keturunan atau naturalisasi lain di masa depan. Bahwa membela timnas Indonesia bukan hanya soal performa, tetapi juga soal kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air. Pertandingan uji coba antara timnas Indonesia dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo meninggalkan catatan pahit. Alih-alih menjadi laga persahabatan yang bermanfaat, duel tersebut justru diwarnai permainan keras, provokasi, hingga aksi mengulur-ulur waktu yang membuat suasana panas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun angkat suara. Ia menegaskan bahwa Indonesia kemungkinan besar tidak akan lagi mengundang Lebanon dalam agenda friendly match di masa mendatang. Menurut Erick, laga uji coba seharusnya menjadi ajang untuk menguji taktik, memperkuat chemistry pemain, sekaligus memberi tontonan menarik bagi supporter. Namun apa yang ditampilkan Lebanon justru jauh dari esensi tersebut. Kalau friendly match isinya hanya permainan kasar, banyak provokasi dan sengaja membuang waktu, maka manfaatnya untuk kita apa? Kita ingin tim kita berkembang, bukan berbawa emosi atau bahkan kehilangan pemain karena cedera, ujar Erick tegas. Permainan Lebanon beberapa kali memicu tensi tinggi di lapangan. Para pemain Indonesia harus menghadapi duel-duel keras yang berpotensi membahayakan. Bahkan penonton di stadion pun terlihat kesal dengan berbagai aksi provokatif yang dilakukan lawan. Bagi Erick, pengalaman ini menjadi pelajaran penting. Ia tidak ingin agenda persiapan timnas Indonesia menjelang ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 justru terganggu oleh lawan yang tidak memberikan manfaat berarti. Friendly match itu harusnya menjadi bagian dari proses pembangunan tim. Kita ingin menghadapi lawan yang bisa memacu kita bermain lebih baik, menjaga intensitas, dan tetap menjunjung tinggi sportivitas, bukan lawan yang hanya mengulur waktu dan memprovokasi. Erick melanjutkan. Erick juga menegaskan, PSSI akan lebih selektif dalam menentukan lawan uji coba ke depan. Fokusnya mencari tim yang punya kualitas, profesionalitas, serta gaya bermain yang benar-benar memberi tantangan positif untuk skuad Garuda. Dengan nada serius, ia menutup pernyataan bahwa uji coba melawan Lebanon seakan menjadi contoh bagaimana pertandingan persahabatan bisa berubah menjadi beban. Kita tidak boleh mengulang kesalahan ini lagi. Lawan yang kita pilih harus bisa membuat tim kita naik level, bukan sebaliknya, tegasnya. Keputusan ini sekaligus menjadi sinyal bagi publik bahwa timnas Indonesia kini berada pada fase penting. Setiap pertandingan termasuk friendly match harus dipastikan memberi nilai tambah demi ambisi besar, yaitu lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.
talking all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God.